Waktu ini di dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Selamat sore. Kita mau sharing-sharing saja ya. Untuk PowerPoint, apakah bisa ditampilkan? Bisa Kak Jenny, silahkan. Baik, terima kasih Kak Jennifer. Oke, gimana kabarnya semuanya? Ada di sini saya mau menyapa, ada banyak sekali saudara seiman dalam Tuhan. Ada keluarga Bapak Alexander, Bu Reni, ada Ibu Asaria, ya Mami, ada Pak Dwi Anjel, Pak Hadi. halo Bu. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore juga untuk Kak Jennifer yang sudah melayani kita, Kak Nisa, Kak Alisa, dan tentu Pak Pendeta Ferry. Ucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Sore ini kita boleh bersekutu bersama-sama ya. Oke, kalau mungkin ada yang mau sharing tentang perjalanan bersama Tuhan. Adakah di antara kita yang merasa bahwa dalam kehidupan kita Tuhan itu tidak menyertai kita atau Tuhan meninggalkan kita? Saya yakin nggak ada ya. Saya yakin semua pasti ngerasa, oh Tuhan itu menyertai kita luar biasa. Bahkan untuk hal terkecil sekalipun, ketika kita mengatakan bahwa saya masih bisa bernafas, saya masih bisa makan meskipun dengan lauk seadanya, atau saya masih bisa minum, itu adalah karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, sediakan makanan, sediakan minuman, sediakan banyak berkat yang mungkin kita merasa ini hal yang remeh, ini hal yang sederhana, tapi ternyata cara Tuhan untuk bekerja itu justru luar biasa. Bahkan mungkin saya yakin ada sebagian dari kita juga merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa, mengalami banyak mujizat, mengalami banyak berkat yang sudah dinanti-nantikan dalam waktu lama. Puji Tuhan ya, luar biasa bahwa Tuhan kita itu, penyertaan Tuhan itu tidak habis-habisnya. Saya yakin mulai dulu, sekarang, bahkan nanti selama-lamanya penyertaan Tuhan itu juga luar biasa, akan selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, ini tadi yang sebenarnya jadi pertanyaan. Masih ada nggak di antara kita yang ragu-ragu akan penyertaan Tuhan? Tadi saya udah jawab sedikit ya, kalau itu dari saya. Mungkin dari saudara-saudara yang lain ada nggak yang ragu? Pernah. Pernah. Iya, gimana Pak Ferry? Mau sharing dulu? Biasanya merasa, ini kan merasa berarti perasaan. Sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan, tapi perasaan kita biasanya itu terjadi pada waktu kita mendapatkan masalah yang berat, kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Merasa saja tadi. Iya. Ya, itu. Oke, merasa saja ya. Tapi mungkin dalam perjalanannya gimana Pak? Sudah ada jalan keluarnya, atau maksudnya sudah merasakan penyertaan Tuhan, atau hanya di awal saja, atau mungkin sampai sekarang masih merasakan? Kalau sekarang masih. Masih. Ya. Oke, nanti kita coba sharing sama-sama ya. Ya. Kalau dari yang lain mungkin kita sambil pelajari sama-sama. Ya Bu. Boleh, Mungkin Pak aku Adi. rasa ya kalau untuk Tuhan meninggalkan kita nggak mungkin. Tapi kalau kita pernah meninggalkan Tuhan, mungkin pernah Bu. Iya, betul. Saya juga pernah dalam posisi seperti itu. Kita ngerasa kecewa sama Tuhan, kita menjauh dari Tuhan gitu ya. Iya. Ya. Tapi yang luar biasanya betul. Gimana Pak Adi? Mungkin bisa diceritakan. Kita ada yang keras hati Bu. Gimana Pak Adi? Mohon maaf. Bisa diulang? Bukan saya kecewa sama Tuhan, cuma saya saja yang keras hati Bu. Jadi saya seakan-akan keras hati Tuhan bisa gini gitu, tapi ternyata tidak bisa Bu.
Oke, oke. M- Mengandalkan kekuatan kita sendiri mungkin, atau gimana Pak Adi? Mengeraskan hati yang Betul, bagaimana ini Kak? betul Bu. Ah, ah. Ya mengandalkan kekuatan pikiran kita sendiri Bu. Oke, ya baik. Mungkin sebagian dari kita juga mengalami hal yang sama ya. Ketika kita ngerasa, ah gini aja, masa, nah ya, semua punya Betul, betul sekali Bu. firman Tuhan, masih dengan topik yang sama, tema yang sama, penyertaan Tuhan. Oke, minta tolong slide berikutnya Kak Jenny. Oke, ini yang tadi saya sampaikan bahwa coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah di antara kita yakin adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Terus buktinya apa bahwa Tuhan itu menyertai dalam kehidupan kita? Kita bisa jawab sendiri-sendiri ya di dalam hati kita. Kalau kita mau tanyakan lagi, ya sebenarnya apa sih tujuan Tuhan menyertai kita? Apa karena kita terlalu apa? Kira-kira alasannya apa? Dan yang kemudian nanti akan ada pertanyaan juga, apa yang seharusnya dilakukan ketika mengetahui bahwa diri kita disertai Tuhan. Ini kita akan coba diskusikan sama-sama ya untuk pertemuan kita hari ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Hari ini kita akan belajar dari kisah bangsa Israel yang menyeberang sungai, kurang besar ini ceritanya. Menyeberang laut Teberau. Saya yakin semua dari kita udah kenal cerita ini. Dan saya yakin sudah bisa membayangkan betapa namanya laut itu luar biasa luasnya, luar biasa banyaknya airnya. Wah, kalau kita mau bilang selokan, mungkin kita ya di depan rumah ada gitu ya. Oh, seberang jalan rumah saya ada. Kalau kita bilang sungai, ya ada, kita sering lihat sungai gitu ya. Tapi ketika kita menyatakan laut, wow, yang selat, kalau kita bilang selat Surabaya ke Madura, itu aja jaraknya kurang lebih, wow, berapa kilometer, ada yang sudah tahu? Udah sering perjalanan melewati, iya, ke Madura, boleh lewat jembatan Suramadu ataupun lewat kapal feri. Luar biasa sebenarnya ya. Untuk dijangkau mobil aja atau kendaraan motor itu berapa menit, kurang lebih berapa, 30 menit lebih atau bisa lebih cepat lagi? Oke, sudah kita bisa bayangkan ya, laut itu nggak main-main ukurannya, luasnya, panjangnya, lebarnya, luar biasa kalau misalnya kita mau ukur dengan detail. Yuk, sebelum kita lanjut lagi, kita mau baca dulu Alkitab sama-sama yuk. Sudah persiapkan semuanya Alkitabnya? Sudah. Kita hari ini mau baca. Oke, kita baca sama-sama. Kita mau baca dari Keluaran pasal 14 ayat 14 sampai 31. Kita baca bergantian ya. Ini yang berkenan untuk membaca sama-sama langsung menyambung atau gimana ya enaknya ya? Sambung. Yang berkenan untuk membaca boleh menyalakan mikrofonnya. Keluaran pasal 14 ayat 14 sampai 31. 15. Kita berberapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berdelapan. Oh iya. Berapa? 15 sampai 15 Ayat ya? 14. Itu ada tampilannya. Oh iya 15, sorry maaf. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Oke, kita baca bergantian ya. Siap. Gimana enaknya, ada yang mau menawarkan diri? Saya dulu. Oke, boleh. Wah,
Oke, lanjut bergantian aja langsung ya, saling mengisi. Ya, Kita mau menguji kekompakan kita secara online. yuk Namboru siap ya. Oke, baik, persilahkan. Siapa yang dulu? Saya ya. Loh, saya dulu. Nah, Nanti siap diisi. Jangan Oke, rebutan, jangan rebutan. Saya dulu. saya. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." lanjut. 6. Engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat yang kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengerti bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun karenanya Keretanya, dan keretanya, orangnya yang keretanya Bu. kurang terang loh Bu saya. Keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka mendekati yang lain semalam-malam itu. Ayat 20. Demikian tiang itu berdiri 21. di antara 21. ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan araan angin membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Iya, terima aja. Ayat 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ayat 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Kereta mereka dan orang yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya,
Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar. Sendiri. Ayat 28. Pasal 28, Ayat 28. berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar dari pantai laut. 31. Suara Pak Hadi, suaranya Pak Hadi. Ayat 31. Ketika melihat orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Luar biasa kompak sekali, saling mengisi, saling melengkapi. Saling tabrakan. Oke, kita lanjutkan. Kira-kira dari apa yang sudah kita baca, kita renungkan bersama. Lanjut ke berikutnya, Kak Jenny. Kita bisa pahami ya, suatu pengalaman luar biasa bangsa Israel yang waktu itu dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Seperti yang kita tahu sebelumnya, ada apa itu? Seperti ada tarik ulur antara Mesir dengan bangsa Israel, tapi disitulah bahwa Tuhan itu bekerja luar biasa, menunjukkan kuasanya, menunjukkan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Oke, dari yang tadi kita sudah baca, kita bisa pahami bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada, sudah ditetapkan bagi umat-umatnya. Oke, ini sebenarnya PowerPoint-nya harusnya keluar satu-satu, tapi ternyata langsung muncul semua. Oke, kita diskusikan bersama-sama ya. Dari yang sudah kita baca tadi, bahwa penyertaan Tuhan kalau kita pelajari dari bangsa Israel, apa saja kira-kira? Yang pertama adalah Tuhan Masih berfirman. Tuhan masih berfirman kepada Musa. Masih berfirman Iya, pada kita Musa. baca di ayat 15 bahwa Tuhan berfirman kepada Musa. Artinya Tuhan menunjukkan bahwa kamu tidak akan kutinggalkan. Ini loh saya berbicara. Maksudnya di sini adalah ini loh Tuhan berbicara melalui firman-Nya kepada Musa. Itu berarti menunjukkan bahwa Tuhan menyertai. Itu adalah poin pertama. Dan di poin kedua adalah Tuhan mengirim malaikat dan Tiang tiang awan. awan untuk menyertai bangsa Israel. Itu bisa kita lihat di ayat 19. Silakan dibaca lagi Pak Hadi mungkin. Ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang
lawan Oke. lalu berdiri bergerak dari mereka. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan bahwa penyertaan Tuhan juga ditunjukkan melalui malaikat dan Malaikat. tiang awan yang bergerak menyertai bangsa Israel. Jadi Tuhan juga mengirimkan ya malaikat dan tiang awan itu. Yang ketiga, bahwa penyertaan Tuhan itu ditunjukkan melalui ayat 21. Kita baca sama-sama. Saya ingin mau ajakin Kak Christian, bisa tolong dibantu ayat 21 sudah ketemu belum Kak? Keluaran pasal 14 ayat 21 ada Christian? Oke. Kita tunggu sebentar. Atau mungkin mau dibantu sama yang lain? Saya bantu Mami. Boleh, Kak Nisa silahkan. Ayat 21. Ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ya, penyertaan Tuhan ditunjukkan dengan Tuhan menguakkan. Artinya Tuhan itu seperti membelah. Wup, gitu ya. Tuhan belah laut yang sedemikian luasnya dengan air yang sedemikian banyaknya itu bisa terbelah. Kadang kita sebagai manusia nggak bisa membayangkan seperti apa ya. Seperti ini nih, contoh sederhananya ketika kita membelah, ini belah rambut, wup, dibelah seperti itu. Wah, kerennya luar biasa ya. Itu cara Tuhan untuk menunjukkan penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi Tuhan menguakkan air laut Tiberau sehingga bangsa Israelnya tadi bisa menyeberang. Kita lanjutkan, penyertaan Tuhan yang keempat ditunjukkan melalui apa? Kak Christian, apakah sudah siap untuk membaca dari Keluaran pasal 14 ayat 24 dan 25? Oke. Kalau sudah ketemu minta tolong dibantu baca ya Kak Christian. Ya, Ia membuat Keluaran. kertanya miring menuju dengan berat, sehingga orang Mesir bertahan meninggalkan Israel, sebab ingat yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Oke, jadi tadi yang sempat dibaca oleh Bu Ati bahwa Tuhan menunjukkan penyertaannya dengan cara mengacaukan tentara Mesir itu. Caranya bagaimana mengacaukannya? Dengan membuat roda keretanya berjalan miring, terus jadinya majunya berat. Iya, kita bisa bayangkan ya, kalau roda kita bocor, kendaraan kita baik mobil, motor, sepeda, kalau bocor itu kan rasanya berat banget buat jalan. Nah, sama seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi Tuhan mengacaukan tentara Mesir supaya perjalanannya lebih berat. Oke, poin yang terakhir, penyertaan Tuhan bagi umatnya ditunjukkan melalui apa? Kak Christian sudah siap? Sudah. Saya minta tolong dibaca di ayat 30 Kak Christian. Ya, Pak. 30 ya. Demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kak Christian. Ya, itu adalah penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel ditunjukkan melalui
Tuhan menyelamatkan orang Israel dari kejaran tentara Mesir tadi. Jadi luar biasa ya. Ini ceritanya benar-benar suatu pengalaman yang mungkin menegangkan ya. Tapi Tuhan di situ menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa dan Tuhan menunjukkan kuasanya untuk menyertai kita. Dalam kisah ini adalah menyertai bangsa Israel dengan cara yang ajaib, mulai dari Tuhan berfirman, mengatakan kepada Musa secara langsung, terus kemudian melalui malaikat dan tiang awan, terus kemudian melalui caranya Tuhan untuk menyibakkan atau menguakkan air laut di Berau, terus kemudian mengacaukan tentara Mesir lebih lambat lagi perjalanannya. Dan itu sebagai bukti bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari kejaran bangsa Mesir. Oke, kita lanjut lagi untuk slide berikutnya. Oke, lanjut lagi. Selamat sore, selamat bergabung Bu Siwu, Bu Ama. Ucap syukur bisa sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, tujuannya apa sih Tuhan menyertai umatnya? Ini dinyatakan dalam ayat yang ke-18. Ayat 18, ada yang mau baca? Mungkin Bu Siwu mau baca? Kita dari Keluaran pasal 14 ayat 18. Bu Siwu atau Bu Ama mungkin mau bantu untuk membacakan? Oke. Suaranya masih belum terdengar ya. Oke. Ayat 18. Ya, betul, ayat 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Baik, jadi tujuannya apa tadi? Tujuan Tuhan untuk menyertai umatnya tadi adalah yang pertama, untuk Dia memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Jadi mau menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat mulia, sangat luar biasa. Oke, tapi selain itu juga ada tujuan yang kedua. Kita lihat sama-sama dari ayat 31. Oke, mungkin bisa dibantu baca. Saya, Boleh, silakan Pak Ferry. ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Wow, ya, di ayat 31 ketika orang Israel melihat betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan, mereka menjadi takut dan percaya. Takutnya di sini adalah ke arah yang positif ya. Jadi artinya perasaan takut untuk lebih menghormati dari seorang hamba kepada tuannya atau Tuhannya yang telah menyelamatkan. Jadi di sini yang posisinya seorang hamba adalah bangsa Israel yang luar biasa tadi. Di ayat 31 tadi dijelaskan betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan. Lagu terakhir apa ya? Jadi bukan perbuatan yang sepele, tapi benar-benar perbuatan yang luar biasa. Bahasa kita ngomongnya luar biasa, Lagu keren dua, gitu yang ya. dua. Oke. Lalu setelah kita melihat tadi, kita sudah melihat dengan jelas penyertaan Tuhan itu luar biasa bagi bangsa Israel. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk menyatakan sehingga umatnya Tuhan menjadi takut
dan percaya akan kuasanya Tuhan. Selain itu, berikutnya adalah sebentar. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya? Ketika kita mengetahui, ketika kita menyadari bahwa Tuhan kita itu sudah menyertai kita luar biasa. Oke, untuk slide-nya, oke. Yang harus kita lakukan sebenarnya sederhana. Yang pertama adalah pastinya taat kepada perintah Tuhan. Oke, sekali lagi yuk kita baca sama-sama apa yang harus kita lakukan. 1, 2, 3. Taat pada perintah Tuhan. Ya, itu dari ayat yang ke-15. Tuhan berfirman bahwa katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, memberikan suatu perintah, yang harus kita lakukan adalah yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan? Jangan mereka-rekakan pertolongan Tuhan. Apa ya mereka-rekakan? Mungkin bagi beberapa orang belibet-belibet mereka. Jadi yang dimaksud mereka-rekakan di sini adalah jangan mengira-ngira pertolongan Tuhan. Kita nggak perlu membayangkan, loh Tuhan ini gimana? Gimana Tuhan bisa menolong saya? Keadaan saya begini. Ini udah nggak mungkin. Sama seperti waktu itu bangsa Israel. Mereka juga mengira-ngira. Ini gimana? Bahkan ada sebagian kalau kita baca di pasal sebelumnya, mereka mengatakan lebih baik saya bekerja di Mesir daripada saya harus mati di padang gurun seperti ini. Atau mungkin mereka juga akan, daripada saya dikejar sama bangsa Mesir terus saya dibunuh di sini, lebih baik saya kan kerja enak di Mesir. Di Mesir meskipun kerjanya berat, tapi paling tidak aku hidup, misalnya seperti itu. Nah, ini yang Tuhan tidak inginkan dari kita. Jangan mereka-rekakan atau jangan mengira-ngira bagaimana nanti cara Tuhan menolong kita, bagaimana nanti cara Tuhan menyelesaikan permasalahan kita. Ini yang tidak perlu kita lakukan. Kita tidak perlu membayangkan bagaimana Tuhan bertindak. Kita lihat di ayat 13-14, kita mundur sedikit ya. Kalau tadi kita mulainya dari ayat 15, kita mau baca dulu ayat 13 dan 14. Oke, saya coba bacakan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Di ayat 14 dilanjutkan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Jadi kalau kita lihat di sini, Musa sedang mereka-rekakan. Dia sedang mengatakan kepada bangsa Israel bahwa memang tujuannya baik, menenangkan bangsa Israel supaya tidak takut, tidak khawatir. Tapi Musa mereka-rekakan bahwa nanti kita diam aja, kita nggak usah melakukan apa-apa. Tuhan yang akan berperang. Itu ada di ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Tetapi di ayat 15 Tuhan mengatakan bahwa berangkat. Kamu harus berangkat, bukan diam saja. Jadi di sini Allah melakukan suatu hal yang tidak manusia bayangkan. Tuhan ingin bahwa kita itu percaya pada firman Tuhan. Kalau nanti masalah bagaimana caranya, itu adalah bagian Tuhan. Tuhan akan menunjukkan caranya dengan cara yang ajaib. Oke, tadi kita sempat nyanyikan sebenarnya di pujian awal tadi, tapi kita mungkin sebagian dari kita mungkin tadi ada yang terlambat bergabung. Nggak apa-apa, kita baca ya sama-sama yuk di 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Slide berikutnya, 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tak pernah dilihat. Oke. Sudah dapat semuanya? 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Kita baca sama-sama. Mari saya mengajak semuanya. Bu Ati, Kak Christian, Pak Hadi, Kak Jennifer, Bu Siwu ataupun Bu Amah, Pak Ferry, kita baca sama-sama yuk. 1 Korintus 2 ayat 9. Sudah ketemu semuanya?
Sudah. Oke, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang Tetapi seperti ada tertulis, apa yang apa yang tidak tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang telinga, tidak pernah tumbuh di dalam hati manusia, semua yang disediakan semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Jadi caranya Tuhan itu luar biasa. Bagaimana tadi? Kita tidak perlu mereka-reka atau mengira-ngira Tuhan mau ngapain, Tuhan mau nanti caranya bagaimana ya, bisa nggak ya Tuhan nanti begini begitu, padahal kan begini Tuhan, nggak mungkin loh, ini susah loh, secara manusia nggak mungkin saya bisa begini, saya bisa begitu. Tapi di ayat ini Tuhan mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan mungkin yang tidak pernah kita bayangkan, bisa menjadi cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Syaratnya hanya satu tadi, taat kepada perintah Tuhan sebagai bentuk bahwa kita mengasihi Tuhan. Oke. Terus kalau kita bayangkan atau kita pikirkan dan kita renungkan, lanjut ke slide berikutnya. Kapan ya Tuhan menyertai umatnya atau anaknya? Yang pertama adalah sejak saat kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi umatnya, mulai dari saat itulah Tuhan menyertai kita. Bahkan mungkin sebelumnya juga Tuhan menyertai kita, tapi kita tidak sadar, kita tidak mengerti, kita tidak paham bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan kemudian, apalagi, setiap hari, setiap jam, setiap waktu, setiap detik, bahkan sekalipun, Tuhan selalu menyertai kita. Mau kita dalam kondisi suka, dalam kondisi sedih, senang, atau mungkin dalam kondisi merasa sendirian, saya nggak punya siapa-siapa. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Seperti yang artinya Immanuel, Allah menyertai kita. Dan yang harus kita ingat bahwa Tuhan juga berjanji sampai selama-lamanya, artinya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Tuhan juga akan tetap selalu menyertai kita. Jadi penyertaan Tuhan itu bukan cuma waktu kita senang aja, atau ketika kita mungkin sedang menghadapi masalah, kita berusaha meyakinkan diri, Tuhan menyertai kita. Terus ketika dalam kondisi tertentu, atau ketika kita lagi sedih, atau kita lagi ada masalah, Tuhan nggak nyertai nih, buktinya saya lagi ada masalah, kenapa nggak ada jalan keluarnya? Tidak, bukan seperti itu. Tapi Tuhan tetap menyertai kita. Tugas kita adalah taat, mengasihi Dia, dan menantikan karya kita atau karya Tuhan? Karya Tuhan. Oke, lanjut slide berikutnya. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Coba kita renungkan sama-sama. Apakah kita sudah menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, minta tolong. Ada beberapa langkah sederhana yang harus kita lakukan secara rutin. Ini adalah hal sederhana. Oke. Yang pertama, berdoa senantiasa. Baik kita dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, sedang ada masalah atau sedang ada pergumulan, terus kita berdoa secara berkelanjutan. Ingat, Tuhan selalu beserta kita. Jangan didiamkan, kalau ada masalah aja, Tuhan tolong Tuhan. Tapi begitu senang, maaf Tuhan, saya lagi happy, saya lagi senang-senang, nanti dulu ya Tuhan. Nah, seperti itu. No, bukan seperti itu ya. Kita harus selalu berkomunikasi, ngobrol secara intensif dengan Tuhan melalui doa. Kita ucapkan syukur dalam segala keadaan. Mau kita lagi senang, kita lagi sedih, kita selalu berusaha untuk mengucap syukur meski tidak mudah. Dan kita harus selalu memuji Tuhan. Dengan cara apapun kita pasti bisa
ya kan, saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini Ijen kita udah wajahnya kok malah dengan punya cara yang masing-masing dalam memuji Tuhan dan dengan doa yang tak putus-putusnya. Ini ada di Filipi 4 ayat 6. Kita baca sedikit. Oke. Ketemu semuanya? Filipi pasal 4 ayat 6. Sudah, Bu. Oke, Pak Hadi, boleh dibacakan Pak Hadi. Filipi pasal 4 ayat 6. 6. Janganlah, hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Iya. Amin. Kita selalu berdoa dan mengucap syukur, memuji Tuhan dengan doa yang tak putus-putusnya. Dan berikutnya tadi selain tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan dan melakukannya. Jadi tidak sekedar hanya membaca atau mendengarkan firman Tuhan tapi terus berhenti, tapi juga melakukannya dalam hal-hal yang sederhana aja, yang kita bisa, yang kita mampu. Nanti Tuhan akan terus memampukan kita, memperlengkapi sampai kita jadi kepanjangan tangan Tuhan yang luar biasa. Dimanapun kita berada, mau kita di lingkungan keluarga kita, di lingkungan sekolah kita, di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan kita bertetangga, dimanapun Tuhan pasti memampukan kita. Kita terus baca firman dan melakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita tidak usah khawatir dengan membayangkan, mereka-rekakan, mengira-ngira apa yang nanti Tuhan lakukan untuk menolong kita. Nanti segala kekhawatiran itu malah akan membuat kita jadi tidak fokus dalam merasakan hadirat Tuhan atau tidak fokus dalam mencari kehendak Tuhan. Ingat, kita tidak perlu mengambil bagian yang bukan menjadi bagian kita. Itu adalah bagian Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Yang kita perlu lakukan hanyalah nggak dijawab. Yang kita perlu lakukan adalah dijawab sendiri. Oke, melakukan firman Tuhan. Ada lagi yang perlu kita lakukan adalah Ucap syukur. mengucap syukur. Ada lagi yang perlu kita lakukan adalah percaya, kata Kak Christian. Thank you, Kak. Dan berdoa, taat. Sisanya adalah bagian Tuhan. Jadi yang harus kita terapkan mulai saat ini nih, 20. tadi membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, berdoa, taat, mengucap syukur. Kita lakukan bagian kita. Dan biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Oke. Puji Tuhan, amin untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini boleh kita lakukan, boleh kita terapkan, boleh kita imani bahwa Tuhan selalu menyertai kita secara luar biasa dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, sebagai bentuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap aspek kehidupan kami. Mungkin kami tidak menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, sedetik pun. Tapi kami yang terkadang mengeraskan hati atau terkadang kami yang melupakan Tuhan dengan kesibukan kami masing-masing. Kami mohon ampun Bapa dengan segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami. Kami mengucap syukur Bapa, hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami sekali lagi. Tuhan boleh mengajarkan kami bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dimanapun kami berada, dalam situasi ataupun kondisi apapun Tuhan menyertai kami. Tuhan akan terus bekerja dengan caranya yang ajaib. Bapak, kami mau menyerahkan setiap langkah kehidupan kami. Kami mau menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu.
Saya mau menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah bersama-sama hari ini. Saya mengucap syukur Bapak, Tuhan sudah mengumpulkan kami. Biar Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang terus berkarya dalam setiap langkah kehidupan kami masing-masing. Kami tahu Bapak, setiap kami mungkin memiliki pergumulan masing-masing. Tapi hari ini kami mau belajar Bapak, Tuhan menyertai kami. Tuhan akan terus bekerja. Dan Tuhan tolong kami untuk melaksanakan bagian kami dengan sebaik-baiknya. Apapun peran kami Bapak, mungkin kami sebagai anak, kami sebagai siswa, kami sebagai orang tua, kami sebagai pekerja, kami sebagai ibu atau bapak, ataupun sebagai kakak, Tuhan mampukan kami ya Bapak dalam menjalani setiap peran yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mau serahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Kumpulkan kami minggu depan untuk kembali bersekutu. Meskipun dalam keadaan yang sangat terbatas ini, tapi kami mengucap syukur Bapak, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling berbagi, kami boleh saling menghibur, kami boleh saling berdoa bersama-sama dan memuji Tuhan. Ini semua hanya karena kebaikan-Mu, karena Tuhan sudah menolong kami dengan kemudahan internet, dengan kemudahan segala yang Tuhan berikan kepada kami. Ucap syukur Bapak, mengucap syukur. Berikan kami kekuatan untuk menjalani masa-masa pandemi ini, sampai kami boleh bertemu lagi melalui persekutuan, melalui kebaktian, melalui sekolah minggu di saat yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan doa yang jauh daripada sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Apa? Ngomong apa? Hah? Selanjutnya, Gimana? Gak denger? Dikembalikan.